Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 4 chapter 277. Chapter 277 Pemandangan yang menakjubkan. Ketika mereka tiba di tepi lembah, semua orang terkejut. Jauh di depan, medan tiba-tiba menjadi tidak terlalu bergunung-gunung, memungkinkan mereka untuk melihat lebih jauh. Petak besar tanaman biru dan hijau menutupi dataran, membentang jauh ke kejauhan. Sekilas tampak tak terbatas. Di tumbuhan besar ini, ada banyak genangan air seukuran danau. Kebanyakan berwarna biru dan ungu, dan di beberapa tempat mereka terjerat satu sama lain. Dari pemahaman mereka sebelumnya, mereka memahami bahwa makhluk di planet ini tidak dapat dipisahkan dari matahari biru dan matahari ungu di langit. Benarkah ini dua matahari? Tetapi mengapa matahari di sini dapat memberikan energi yang cukup bagi makhluk-makhluk di sini? Apakah itu tanaman atau monster itu? Mereka tampaknya dipelihara oleh mereka. Sore hari, mereka telah membunuh 2 putaran monster lagi, termasuk 3 bos. Panen mereka sekali lagi melonjak tinggi. Lan Xuanyu memanggil semua orang di depannya dan berkata, sekarang kita punya 2 pilihan. Saya ingin mendengarkan pendapat Anda. Izinkan saya menganalisis situasi kita saat ini terlebih dahulu. Jika ada yang salah, Anda bisa menunjukkannya. Saat ini, status keseluruhan tim harus dipertahankan sekitar lebih dari 80% dari kondisi optimal. Apa panen kita saat ini? Pertanyaan terakhir tentu saja untuk Lan Mengkin. Lan Mengkin berkata, 16 bos memberi peringkat inti kristal, 3643 inti kristal biasa. Lan Xuanyu tersenyum dan berkata, kamu mengingatnya dengan sangat jelas. Anda adalah bendahara yang memenuhi syarat. Lan Mengkin memutar matanya dan mengabaikannya. Lan Xuanyu berkata, berdasarkan pencapaian kami saat ini, saya pikir itu sudah cukup bagi semua orang untuk diterima di Akademi Shrek. Jadi pertama-tama, izinkan saya memberi selamat kepada semua orang. Mendengar kata-katanya, semua orang tidak bisa menahan senyum, terutama Liu Feng dan Qian Lei, yang paling khawatir tentang penilaian komprehensif sebelumnya. Dengan kemampuan memerintahnya dan penambahan 2 kelompok lainnya dan Yuan and Hui Hui, dapat dikatakan bahwa keprihatinan mereka teratasi dengan lancar. Tidak ada yang meragukan ketika Lan Xuanyu mengatakan bahwa keuntungan yang mereka kumpulkan sekarang sudah cukup untuk diterima di Akademi Shrek. Mereka sepenuhnya percaya bahwa tidak ada peserta ujian lain yang bisa membunuh monster seefisien mereka. Sebagian besar kandidat memilih untuk mundur ke pangkalan, yang berarti mereka akan bersaing satu sama lain dan berbagi jasa. Selain itu, di sepanjang jalan, mereka merasakan dengan sangat jelas bahwa semakin dalam mereka pergi, semakin kuat kekuatan monster itu. Semakin kuat monsternya, semakin tinggi kualitas inti kristal. Mereka telah memperoleh hasil panen yang luar biasa dengan hampir tidak ada persaingan dari kandidat lain. Jika mereka masih gagal lulus ujian, itu akan menjadi tidak normal. Tidak hanya mereka harus menghadapi masalah makanan dan air, kandidat lain juga harus menghadapi mereka. Opsi pertama kami adalah mundur, menyimpan kekuatan dan kekuatan fisik kami, dan menemukan tempat yang aman untuk beristirahat hingga penilaian selesai. Kata Lan Xuanyu. Setelah mengatakan ini, dia melihat semua temannya. Setelah mendengarkan kata-katanya, semua orang jelas merasa tidak puas. Lan Xuanyu berkata, pilihan kedua adalah turun dan memasuki hutan untuk melanjutkan pertempuran. Jika kita pergi sekarang, kita punya waktu 3-4 jam sebelum malam tiba. Kita bisa bertarung di tepi hutan dan meningkatkan keuntungan kita. Ketika hari sudah gelap, kami kembali ke sini, mundur ke markas, dan istirahat. Keesokan harinya berkemah sampai akhir. Mari memilih dengan mengangkat tangan. Untuk opsi pertama, angkat tangan. Nah, pemungutan suara sudah berakhir. Tidak ada yang mengangkat tangan, tidak diragukan lagi, itu berarti semua orang ingin terus bertarung. Lagi pula, panen mereka terlalu melimpah. Seperti yang dikatakan Xiaoqi sebelumnya, hasil panen di sini dapat digunakan untuk menukar lencana Shrek. Mereka tidak tahu persis apa hal baik yang dapat ditukar dengan lencana Shrek, tetapi yang pasti Shrek, sebagai sekolah yang memiliki sejarah puluhan ribu tahun, pasti tidak kekurangan barang bagus. Bagikan makanan kalian ini di antara kalian secara merata, kecuali saya. Kemudian kami beristirahat selama setengah jam, setelah semua orang kembali ke kondisi terbaiknya, kami turun.
Lan Xuanyu mengeluarkan makanan yang belum pernah dia sentuh dari ranselnya dan membagikannya kepada orang lain. Xuanyu, apa kamu tidak ingin makan? Qianlei tidak bisa membantu tetapi berkata. Lan Xuanyu berkata, saya tidak lapar. Qianlei berkata, biasanya kamu makan paling banyak. Lan Xuanyu tersenyum tipis, kamu bisa menganggapnya sebagai tubuhku yang memiliki persediaan energi yang cukup. Saya benar-benar tidak lapar. Lihat, sudah hampir 2 hari, dan kondisiku belum juga menurun. Semuanya, cepat makan, kita tidak punya banyak waktu. Kita harus memanfaatkannya sebelum hari menjadi gelap. Tanpa disadari, mata semua orang yang memandangnya berubah secara halus. Mengenai pemimpin ini, pengakuan semua orang memang semakin tinggi. Dia selalu bisa memimpin semua orang sambil tetap tenang, dan mendapatkan manfaat terbesar untuk semua orang. Pada awalnya, semua orang merasa bahwa mereka memanfaatkan Yuan En Hui. Namun, setelah hari ini, keuntungan keseluruhan mereka benar-benar terlalu banyak, dapatkah Yuan En Hui melakukannya? Terlebih lagi, mereka benar-benar menyelamatkan nyawa Yuan En Hui saat itu. Ketika memikirkannya seperti ini, sebenarnya Yuan En Hui sepertinya tidak kehilangan apapun. Setelah mendistribusikan keuntungan secara merata, setiap orang bisa mendapatkan setidaknya 1 inti kristal peringkat bos. Kualitas inti kristal yang mereka peroleh kemudian secara signifikan lebih tinggi, dan bahkan kualitas monster biasa tidak buruk. Selama kumpulan monster terakhir, Yuan En Hui harus menggunakan Spirit Rain Tide 2 kali, dan hanya dengan bantuan buff Lan Xuanyu dia berhasil membunuh semua monster. Setengah jam kemudian, semua orang selesai makan dan diam-diam turun gunung dan turun ke tepi hutan. Lan Xuanyu melanjutkan caranya memimpin dengan hati-hati. Kali ini dia bahkan tidak membiarkan Liu Feng mengintai, melainkan meminta Qianlei memanggil makhluk jiwa untuk melakukannya. Akhirnya aku bisa berkontribusi untuk sesuatu, pikir Qianlei. Dia memanggil Velociraptor tanpa sisik dan memerintahkannya untuk pergi ke hutan. Saat ini, formasi semua orang dijaga ketat dengan trio Bing Tianliang di depan, Lan Xuanyu, Yuan En Hui dan Qianlei di tengah. Liu Feng, Dong Qianqiu dan Lan Mengqin di barisan belakang. Aku telah menemukan sekawanan monster, tapi sepertinya sedikit berbeda dari yang sebelumnya. Mata Qianlei berkedip dengan cahaya perak, yang merupakan hasil dari menggunakan kekuatan spiritualnya untuk tetap berhubungan dengan monster yang dia panggil. Apa bedanya? Lan Xuanyu bertanya dengan nada berat. Qianlei berkata, tubuh mereka lebih besar dan tipenya berbeda. Tapi itu masih kawanan, dan yang saya temukan terdiri dari 6 monster. Haruskah saya memancing mereka? Pancing mereka. Semua orang bersiap untuk bertarung. Hui, tidak perlu terburu-buru, tunggu pesanan saya. Baik. Segera, suara Scaleles Velociraptor yang bergegas bisa terdengar, diikuti oleh raungan. Potensi tempur Scaleles Velociraptor sangat lemah di antara naga bumi, tetapi titik kuatnya terletak pada kecepatannya, dan sebagian besar medan tidak dapat memengaruhi larinya. Ketika itu muncul kembali di depan semua orang, waktu pemanggilannya hampir habis, dan langsung kembali ke pintu pemanggilan. Di belakangnya, monster langsung keluar. Ini adalah monster yang terlihat seperti kera. Perbedaannya adalah ia memiliki 2 kepala, keduanya memamerkan taring mereka, dengan yang satu berwarna biru dan yang lainnya ungu. Begitu melihat manusia di depannya, ia berteriak dan bergegas ke depan. Berkepala ganda. Tanpa kata-kata Lan Xuanyu, Bing Tianliang sudah bergegas dengan sekejap, seluruh tubuhnya diselimuti cahaya listrik, dan kemampuan jiwa pertamanya, Electrical Fusion, dimulai. Rentetan lampu listrik langsung menuju monster itu dan membombardirnya. Monster itu mengucapkan teriakan aneh, kuah-kuah, dan kepala ungu di sebelah kiri tiba-tiba membuka mulutnya, menyemburkan awan cahaya ungu, yang meledak di depannya, menghalangi semua arus listrik. Kepala biru di sebelah kanan tiba-tiba terhirup, dan perutnya dengan cepat membengkak. Membuka mulutnya, cahaya biru meledak, dengan ganas menuju Bing Tianliang. Bing Tianliang berkedip, mencoba menghindari cahaya biru, tetapi cahaya biru bertindak seolah-olah itu telah menumbuhkan mata, menggambar busur di udara, mencapainya dengan ketepatan yang tak tertandingi. Melepaskan kemampuan jiwa keduanya, boneka iblis itu keluar, mengambil alih cahaya biru. Bing Tianliang menggunakan kesempatan ini untuk menghindar dan melompat ke samping. Salah satu karakteristik terbesar dari boneka iblis ini adalah dapat menarik agro, menyebabkannya dikunci oleh musuh. Soul Land 4 Chapter 278. Chapter 278 6 Bos. Boom, boneka iblis itu meledak menjadi cahaya,
dan langsung diledakkan oleh cahaya biru. Pada saat ini, semua orang termasuk Lan Xuanyu tidak bisa membantu tetapi wajah mereka berubah menjadi gelap. Kekuatan serangan kera berkepala dua ini sangat kuat. Kekuatan serangan ini sudah sebanding dengan monster boss yang mereka temui sebelumnya. Lebih penting lagi, hasil pengintaian Qian Lei sebelumnya adalah, wah, jagoan. 5 sosok dibor dari hutan sekitarnya, beberapa sinar biru dan ungu menuju ke arah mereka. Sayangnya, masih ada lagi 5 kera berkepala dua lainnya. Meskipun mereka sudah menduga bahwa monster di hutan ini seharusnya lebih kuat dari sebelumnya, karena mereka menuju lebih dalam ke daerah ini, tidak ada yang mengharapkan mereka menjadi jauh lebih kuat. Dalam kawanan ini, ke-6 monster berada di level boss. Orang harus tahu, dalam semua pertemuan mereka sebelumnya, paling banyak mereka hanyalah 2 monster level boss. Tiba-tiba 6 orang turun, bagaimana mungkin mereka tidak terkejut? Dengan kekuatan 9 dari mereka, bisakah mereka menghadapi 6 monster boss secara bersamaan? Guntur perang roh guntur, serangan kelompok. Lan Xuanyu meledak dengan keras, dan rumput perak biru berpola perak langsung melilit pinggang Yuan En Hui Hui. Busur jiwa bintang ungu Yuan En Hui Hui sudah dirilis sebelumnya, dan dia sedang menunggu pesanan ini. Dengan pengalaman kerja sama mereka sebelumnya, dia tidak ragu untuk melengkungkan busur di tangannya. Tiba-tiba, seluruh tubuh busur roh bintang ungu berubah menjadi biru, kilatan petir yang meledak dengan kecemerlangan yang berapi-api, dan cincin jiwa hitam yang diatur di tempat kelima di tubuhnya langsung meledak menjadi cahaya. Saat dia melepaskan tali busur, serangkaian guntur besar juga menyembur keluar. Bum 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 bum, sebuah raungan keras terdengar di tepi hutan. Kekuatan ledakan teror menyebar ke seluruh medan perang. Serangan dari 6 kera berkepala dua semuanya dicegat oleh drum perang jiwa guntur. Untuk sesaat, ke-6 kera berkepala dua itu terhenti di bawah cahaya listrik yang menyilaukan, dan 2 kera langsung terkena guntur. Warna hitam hangus muncul di tubuh mereka, dan mereka jatuh karena kelumpuhan. Kekuatan seperti itu hanya dalam satu anak panah. Ini adalah kekuatan Yuan En Hui Hui. Dengan pukulan penuh dengan kekuatan penuh dan buff rumput perak biru berpola perak Lan Xuanyu, dia mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mencegat semua kera berkepala dua. Nyatanya, Lan Xuanyu merasa tidak berdaya. Meskipun kekuatan drum perang jiwa guntur sangat kuat, itu masih merupakan keterampilan jiwa 10.000 tahun dan biayanya cukup besar bahkan untuk Yuan En Hui Hui. Tapi dia tidak punya pilihan lain. Jika dia tidak mencegat mereka sejak awal, begitu serangan kera berkepala dua dimulai, maka akan ada 9 korban di antara mereka. 6 bos sekaligus. Bahkan jika mereka sedikit lebih lemah dari monster boss yang mereka temui sebelumnya, masih terlalu banyak. Setiap orang membutuhkan waktu untuk bereaksi. Burung iblis Zamrud Qian Lei, cahaya tombak bulan perak madi, dan bangkitnya naga putih. Lan mungkin menggunakan keterampilan jiwa tipe kontrol terkuat Anda. Yu Tian mundur dan mendapatkan momentum. Lin Donghui menyerang tanpa pandang bulu. Bintian Liang keturunan Dewa Petir. Lan Xuanyu menarik Dong Qianqiu ke depannya sambil meneriakkan serangkaian perintah. Sekarang berpacu dengan waktu. Tidak boleh ada keraguan, apalagi untuk menghemat energi. Jika semua orang ingin bertahan hidup, mereka tidak punya pilihan selain membunuh ke-6 kera berkepala dua di depan mereka. Lan Xuanyu sendiri seperti laba-laba besar, dan rumput biru keperakan terlempar seketika. Kecuali Bintian Liang yang jauh, hampir semua orang terjerat oleh rumput perak birunya dalam sekejap. Di tubuh Liu Feng ada rumput perak biru berpola emas, kemampuan jiwa tulang lengan kanan Silver Moon Wolf dilepaskan, cahaya tombak bulan perak meledak, muncul di depan kera berkepala dua dalam sekejap, dan dia pergi sekuat tenaga, Silver Moon Spearlight ditambah kebangkitan naga putih. Kera berkepala dua, yang baru saja dihancurkan oleh genderang perang guntur, merasakan kekuatan naik datang dengan aura yang tajam. Kedua kepala memancarkan cahaya, tetapi di saat berikutnya, dia hanya berhasil memblokir cahaya tombak dan terlempar ke udara. Dengan satu serangan ini, Liu Feng telah menggunakan semua kekuatannya untuk mengangkat kera berkepala dua yang tingginya lebih dari 2 meter ke ketinggian lebih dari 3 meter. Bintian Liang juga melompat, jiwa bela diri boneka Dewa Guntur Iblis dilepaskan secara ekstrim, turunnya Dewa Guntur melepaskan cahaya yang menyilaukan. Pada saat ini, dia berada pada kondisi terkuatnya dalam melepaskan kekuatan eksplosifnya. Dia tidak berani menahan. Semua orang tahu bahwa tiba-tiba menghadapi begitu banyak monster peringkat bos, jika mereka tidak keluar semua, itu kemungkinan akan mengorbankan nyawa mereka. Boom, seekor kera berkepala dua terlempar ke hutan olehnya.
Saat ini, langit tertutup oleh badai salju, dan sejumlah besar kepingan salju berkerumun untuk menutupi seluruh medan perang. Lan mungkin tidak memilih untuk menggunakan jade Phoenix Gukinnya, melainkan jiwa bela diri salju esnya, wanita salju surgawi. Keterampilan jiwa pertama, badai salju. Petak besar kepingan salju menyapu, menyebabkan suhu di sekitarnya turun dengan cepat. Di bawah buff dari rumput perak biru berpola perak Lan Xuanyu, badai salju Lan mungkin sangat ganas. Alasan mengapa peningkatan Lan Xuanyu pada setiap orang dapat meningkat lebih dari 30% terlepas dari tingkat kultivasinya adalah karena dia tidak menggosok jiwa bela diri atau kemampuan roh mereka sendiri, tetapi secara langsung merangsang garis keturunan mereka. Itu setara dengan merangsang potensi tersembunyi semua orang di level terdalam. Oleh karena itu, untuk master jiwa seperti Lan mungkin, yang memiliki basis kultivasi 4 cincin, merangsang garis keturunannya secara alami akan memiliki efek yang lebih besar. Angin dan salju seperti pisau, tidak hanya menyapu medan perang dan menyerang kera berkepala dua, tetapi juga termasuk semua orang di sisi mereka, menghalangi kera berkepala dua untuk mengunci mereka. Yutian mengangkat pedang modnya tinggi-tinggi, sepenuhnya siap, sepenuhnya mengabaikan semua yang ada di depannya. Dia akan mendengarkan perintah Lan Xuanyu. Setidaknya selama ini, Lan Xuanyu tidak pernah melakukan kesalahan. Bola api telah terbang sebelum badai salju datang, bergegas menuju kera berkepala dua. Adapun Lan Mengkuin, berkat rumput perak biru berpola perak Lan Xuanyu, kekuatan ledakan bola api besar Lin Donghui juga cukup kuat. Dalam sekejap, beberapa kera berkepala dua ini dibaptis dalam es dan api. Serangan dari kera berkepala dua akhirnya hampir terhalang, tetapi mereka terus-menerus meledak dengan cahaya biru dan ungu, yang menangkal serangan semua orang. Saat ini, semua orang bisa mengamati gaya bertarung mereka dengan sedikit tenang. Kera berkepala dua semacam ini, satu kepala tunggal sebenarnya jauh lebih rendah dari monster boss, tetapi kemampuan kedua kepala mereka independen namun saling melengkapi, dan bila digabungkan, mereka akan menjadi lebih kuat dari monster boss. Semuanya mundur dan bersiap untuk serangan terkuat kami. Lan mungkin menjaga perhatian mereka. Semuanya terjadi begitu tiba-tiba sehingga Lan Xuanyu tidak berharap Lan mungkin tidak menggunakan jade Phoenix Gukin terkuatnya dengan satu set cincin jiwa 10.000 tahun penuh saat ini, tetapi jiwa wanita salju surgawinya. Tapi tidak ada yang mengubahnya sekarang, dia hanya bisa bertindak berdasarkan apa yang dia miliki. Liu Feng dan Bintian Liang yang bergegas keluar dengan cepat kembali. Tapi satu sinar cahaya giok hijau masih berkedip di udara, itu adalah burung iblis giok hijau yang dilepaskan oleh Qian Lei. Burung iblis giok hijau sebenarnya adalah yang pertama menyerang. Setelah menabrak, kera berkepala dua juga sangat takut padanya, dan melepaskan cahayanya untuk memantulkannya, tetapi burung iblis giok hijau masih yang pertama berhasil mendaratkan serangan. Kekuatan serangannya tampaknya lebih kuat dari sebelumnya, dan ketika kera berkepala dua pertama yang diserangnya menggunakan cahaya birunya untuk memantulkannya, ia tiba-tiba menembus cahaya. Burung iblis giok hijau paling baik dalam menembus, khususnya menerobos pertahanan berbagai makhluk jiwa yang kuat. Meskipun kera berkepala dua di depannya tidak kalah dengan monster peringkat bos dalam hal efektivitas pertempuran secara keseluruhan, pertahanan satu kepala tidak sekuat itu. Dengan puff kepala biru kera berkepala dua ditembus, dan kemudian kepalanya dengan cepat layu. Di tengah jeritan darah yang mengental, kera berkepala dua itu segera menjerit kesakitan. Di langit, sinar cahaya biru dan ungu bermekaran pada saat yang bersamaan. Orang dapat melihat bahwa dari kera berkepala dua yang kepalanya ditusuk, dua sinar cahaya muncul pada saat yang bersamaan. Sinar cahaya biru dan ungu berkumpul menuju tubuhnya sebagai pusat. Bersama-sama, mereka segera berubah menjadi pusaran air yang keras. Soul Land 4 Chapter 279 Chapter 279 Kekuatan Emerald Demon Bird. Beberapa napas pendek setelah menusuk tubuh kera berkepala dua, Emerald Demon Bird tiba-tiba terlontar melalui kekuatan kasar. Namun demikian, pusaran dua warna jelas menjadi sangat tidak stabil. Kepala biru yang ditembus oleh burung iblis zamrud telah benar-benar layu bersama dengan separuh tubuh yang dikendalikan olehnya. Namun memiliki dua kepala sepertinya berarti memiliki dua kehidupan yang mandiri. Itu tidak mati karena luka yang parah. Sebagai gantinya, itu berteriak lagi dan lagi, mengendalikan pusaran dua warna untuk menyapu ke arah burung iblis zamrud. Seberapa cepat Emerald Demon Bird, meskipun merasakan bahayanya, ia benar-benar mengabaikannya dan bergegas ke kera berkepala dua yang kedua. Belajar dari kesialan rekannya, kera berkepala dua kedua melepaskan dua lampu pada saat yang sama tanpa ragu-ragu.
Meskipun tidak melakukan kontak dengan dua matahari di langit, itu masih mampu menahan serangan pada tingkat keturunan Dewa Petir Bing Tianliang. Hanya dengan mengandalkan teknik ini kepala ungu berhasil membuat Emerald Demon Bird terpental. Sejak mereka tiba di planet ini, Qianlei tidak diragukan lagi adalah anggota tim yang paling tidak berguna. Oleh karena itu tidak ada yang menyangka bahwa dia melakukan gerakan mematikan. Bahkan Bing Tianliang dengan kekuatan penuh tidak bisa melukai kera berkepala dua. Namun, hanya satu serangan dari Emerald Demon Bird miliknya yang melukai salah satu kera berkepala dua. Emerald Demon Bird terus berteriak, melecehkan kera berkepala dua, berkedip horizontal di udara, lampu giok hijau bersinar dengan keras, benar-benar menekan kera berkepala dua itu. Kera berkepala dua pertama yang diserangnya, akhirnya melepaskan pusaran dua warna yang telah dibuatnya. Pusaran dua warna tiba-tiba meledak dalam gelombang kejut yang kuat yang meluas ke segala arah. Lan Xuanyu dan yang lainnya terkena gelombang kejut, langsung menerbangkan kepingan salju. Lan Xuanyu tidak punya waktu luang untuk mengurus yang lain lagi. Telapak tangannya yang ditutupi oleh sisik emas dan perak memeluk pinggang Dong Qianqiu. Dong Qianqiu hanya merasa tubuhnya menjadi panas, dan ketika dia kembali sadar dia sudah menyandarkan punggungnya di dada Lan Xuanyu. Pada saat berikutnya, mata ilusi biru besar mengembun dan terbentuk di belakang mereka, menatap ke depan dalam tarian salju. Teknik perpaduan jiwa bela diri, pandangan biru tua. Ketika gelombang kejut menghantam mereka, kepingan salju telah menyerap sejumlah besar gelombang kejut saat terhempas. Bagaimanapun, pusaran dua warna itu ditujukan ke Emerald Demon Bird, jadi mereka hanya terkena beberapa kekuatan sisa. Untuk sesaat, gelombang kejut dinetralkan oleh butiran salju. Selama beberapa saat ini, Deep Blue Gaze dilepaskan, dan kera berkepala dua yang terlempar ke hutan juga keluar. Di bawah tatapan Deep Blue Gaze, tubuh dari tubuh berkepala dua itu membeku satu persatu. Lapisan es secara bertahap terbentuk, melumpuhkan semuanya. Ketika 6 kera berkepala dua semuanya berubah menjadi patung es dalam sekejap, bahkan orang-orang di sisi mereka pun terkejut. Sungguh teknik yang sangat kuat dari Martial Soul Fusion. Bing Tianliang meraung liar di dalam hatinya, ini benar-benar teknik kontrol kelompok. Apalagi, sepertinya lebih kuat dari sebelumnya. Emerald Demon Bird adalah burung pembantaian, bagaimana mungkin dia melewatkan kesempatan seperti itu? Puff-puff, kera berkepala dua yang menghadap Emerald Demon Bird melihat tanpa daya kedua kepalanya ditembus dan dengan cepat layu. Dengan kilatan cahaya hijau, Emerald Demon Bird keluar dari dua kepala dan tidak menyerang kera berkepala dua lainnya yang tidak terluka. Namun itu langsung menuju ke salah satu yang sudah mengalami trauma sebelumnya. Dengan puff, sisa kepalanya juga ditembus oleh Emerald Demon Bird. Membunuhnya di tempat. Mencicit, teriakan enggan bergema, dan lampu hijau muncul. Pada saat semua orang berpikir bahwa burung iblis Zamrud yang tak tertandingi akan melanjutkan serangannya, tiba-tiba ia berbalik dan terbang langsung ke Qianlei. Desir, ia menghilang ke pintu pemanggil yang melayang di atas kepalanya. Qianlei berkata dengan tercengang, sepertinya sangat tidak puas dan kembali lebih awal. Kekuatan serangan Emerald Demon Bird mengejutkan semua orang, tapi kenapa tiba-tiba kembali? Menurut waktu pemanggilan, itu bisa bertahan setidaknya 10 detik, dan dalam 10 detik, itu mungkin untuk membunuh dua kera berkepala dua. Kekuatan pertahanan kera berkepala dua ini jelas tidak bisa bersaing dengan kekuatan Emerald Demon Bird. Tetapi saat ini, tidak ada yang punya waktu untuk merenungkan tentang ini. Bing Tianliang sudah terangkat lagi, kemampuan jiwa pertamanya, Electric Fusion, dirilis. Seluruh tubuhnya terisi listrik. Kemampuan jiwa ketiganya, Lightning Flash juga dirilis, yang meningkatkan kecepatannya sendiri hingga ekstrim. Tubuhnya berputar dengan kecepatan tinggi di udara, dan terbang langsung ke kera berkepala dua seperti bor listrik. Kemampuan jiwa keempatnya berkedip untuk ketiga kalinya berturut-turut, memungkinkannya untuk melepaskan 3 keterampilan jiwanya yang hebat pada saat yang bersamaan. Boom, Lian Bing memimpin, dan kedua kepala kera berkepala dua itu hancur berkeping-keping. Sosoknya berkedip, dan Liu Feng langsung kembali ke Yutian. Bangkitnya naga putih menjadi kembalinya naga putih, Yutian terbang langsung ke kera berkepala dua seolah-olah dia telah menumbuhkan sayap. Merasakan modalnya yang telah mengumpulkan kekuatan hingga mencapai puncaknya, dan darahnya mengalir di bawah gumpalan rumput biru perak berpola emas, Yutian meraung dan menghantam. Dengan suara puff, kera berkepala dua itu terbelah menjadi dua dari persimpangan dua kepala. Badai salju menyapu, dan saat ini, masih ada dua kera berkepala dua yang tersisa. Kemudian semua orang melihat cincin jiwa Lan mungkin bersinar terang satu persatu.
Kemampuan jiwa pertama, Blizzard. Kemampuan jiwa kedua, Blizzard Tornado. Dua kera berkepala dua yang beku dikirim ke langit, dan es di tubuh mereka tidak hanya tidak pecah, tetapi menjadi lebih tebal dan lebih tebal. Saat berikutnya, cincin jiwa keempat Lan mungkin bersinar terang, dan matanya menjadi putih seketika. Menempatkan tangannya di atas kepalanya, pedang panjang biru tua muncul di tangannya. Cahaya biru tua berkedip, dan cahaya itu menggambar bentuk V di udara. Lapisan es pada dua kera berkepala dua itu tiba-tiba meledak dan meledak, menyebabkan luka yang tak terhitung jumlahnya di tubuh mereka. Pedang mencapai mereka saat ini, dua sinar cahaya biru tua melewati mereka, dan dua kera berkepala dua semuanya dipotong secara diagonal dan jatuh dari langit. Dong Qianqiu jatuh dengan lembut ke pelukan Lan Xuanyu. Mereka telah menuangkan semua kekuatan mereka ke dalam Deep Blue Gaze sekarang. Dong Qianqiu hampir menghabiskan semua kekuatan jiwanya, hanya pikirannya yang bisa tetap sadar. Setelah melepaskan kemampuan jiwa kelimanya, Yuan Enhui juga terengah-engah. Dia sudah menyiapkan busur dan anak panahnya untuk menembak lagi, tapi dia tidak menyangka bahwa pertempuran akan berakhir dalam waktu yang singkat ini. Badai salju di langit berangsur-angsur menghilang, dan dia mendarat dari langit, terengah-engah di tanah. Melihat boneka kera berkepala dua di tanah, semua orang merasa lega. Saling memandang, secara bertahap, semua orang mulai tersenyum. Mereka melakukannya, mereka benar-benar membunuh 6 monster peringkat bos pada saat yang bersamaan. Meskipun mereka dihabiskan, pada akhirnya, mereka masih bisa membunuh monster-monster ini. Faktanya, 6 kera berkepala dua ini hampir sekuat monster kepala secara individual. Mereka memiliki dua kemampuan dan bisa menggunakan dua matahari untuk menyemangati diri mereka sendiri. Begitu mereka meletus dengan kekuatan penuh, akan sangat sulit bagi semua orang untuk melawan. Meski tampak seperti kemenangan telak, nyatanya itu adalah kemenangan yang sangat dekat. Momen paling berbahaya adalah ketika 6 kera berkepala dua menyerang secara bersamaan. Jika pada saat itu, mereka semua diserang oleh kemampuan mereka yang dikombinasikan dengan matahari biru dan matahari ungu. Kelompok Lan Xuanyu mungkin telah melihat setengah dari anggotanya terbunuh pada saat ini. Dari pusaran dua warna yang meledak sebelumnya, orang dapat melihat bahwa kera berkepala dua memiliki ledakan dua warna yang sangat kuat, mirip dengan teknik martial Soul Fusion. Lan Xuanyu meminta semua orang untuk melakukan segalanya sejak awal, sehingga mereka tidak akan memberi mereka kesempatan untuk melepaskan kemampuan ini. Memaksa mereka untuk bertarung secara terpisah pada saat yang sama, menekan mereka sampai batas tertentu berkat kemampuan kontrol mereka. Emerald Demon Bird memberi mereka kejutan yang menyenangkan. Serangannya yang kuat menangani salah satu kera berkepala dua, dan memaksa lawan untuk menggunakan serangannya yang digabungkan dengan dua matahari. Namun, kecepatan Emerald Demon Bird terlalu cepat dan dengan mudah menghindari serangan itu. Pada saat itu, Lan Xuanyu memanggil semua orang kembali, dan kemudian melepaskan teknik pengendalian kerumunan Deep Blue Gaze. Setelah itu, Emerald Demon Bird sekali lagi memamerkan kekuatannya yang besar dan membunuh dua kera berkepala dua sendirian. Dan yang paling penting adalah ia hanya mengandalkan kekuatannya sendiri untuk membunuh kera berkepala dua. Berkat ini, semua orang mengerti bahwa kera berkepala dua memiliki pertahanan yang sangat biasa. Mereka jauh dari sekuat monster boss yang mereka hadapi sebelumnya. Soul Land 4 Chapter 280. Chapter 280 musuh yang bahkan lebih menakutkan. Baru kemudian adegan semua orang menyerang dengan seluruh kekuatan mereka dan membunuh beberapa kera berkepala dua lainnya terjadi. Tidak diragukan lagi, kali ini semua orang sudah menggunakan semua kekuatan mereka. Kemampuan jiwa kelima Yuan Enhui, teknik perpaduan jiwa bela diri Lan Xuanyu dan Dong Qianqiu, pandangan biru tua, 3 penggunaan berturut-turut Bing Tian Liang dari kemampuan jiwa keempat Descent of the Thunder God, kekuatan penuh Yutian dengan modalnya. Ditambah dengan penggunaan burung setan giok hijau yang diukir ulang, kartu Askian Lei terungkap. Tiba-tiba, konsumsi kekuatan jiwa setiap orang dengan mudah melebihi setengah dari total mereka. Untungnya, mereka masih menang. Langkah selanjutnya secara alami adalah membersihkan medan perang. Ketika Lan Xuanyu mendapatkan inti kristal pertama, dia tiba-tiba berkata dengan ekspresi aneh, "Saya mengerti mengapa burung setan giok hijau mengendur." Inti kristal kera berkepala dua ini tidak ada di kepala mereka. Kepala mereka, meskipun mereka memiliki otak untuk berpikir, itu bukanlah tempat mereka menyimpan energi. Setelah memakan otak mereka, burung setan giok hijau tidak merasa sangat bergizi, itulah mengapa dia sangat tidak puas.
Inti kristal kera berkepala dua ini terletak di area dada. Sambil berbicara, dia menunjukkan inti kristal yang dia peroleh kepada semua orang. Benar saja, inti kristal kera berkepala dua itu berada di rongga dada. Volume inti kristal jauh lebih besar dari binatang biasa lainnya yang mereka buru. Setiap inti kristal seukuran kepalan tangan, tetapi bagian dalamnya tidak sejelas milik monster boss. Itu sedikit berlumpur, tapi setengah biru dan setengah ungu. Di mana dua warna itu terjerat, ada biru ungu yang menyatu satu sama lain. Seperti diri mereka sendiri, inti kristal mereka juga sangat istimewa. Aku ingin tahu berapa nilai inti kristal monster ini. Meskipun tidak mungkin untuk menilai. Mempertimbangkan kekuatan kera berkepala dua, inti kristal aneh ini seharusnya tidak memiliki nilai yang rendah. Setelah menerima 6 inti kristal, Lan Xuanyu berkata dengan sungguh-sungguh, semua orang beristirahat di tempat, lalu kita mundur. Kita tidak bisa masuk lebih dalam. Bahaya kayu ini melebihi perkiraan kami. Begitu mereka mencapai tepi, mereka sudah menghadapi musuh yang begitu kuat. Jika jumlah kera berkepala dua sebelumnya sedikit lebih banyak, mereka mungkin sudah dimusnahkan. Lan mungkin sedikit tidak mau dan berkata, bukankah kita harus mencoba lagi setelah semua orang beristirahat? Masih ada waktu lama sebelum gelap. Lan Xuanyu berkata, jatuhkan. Jangan lupa bahwa ini adalah medan perang yang nyata. Karena semua orang percaya pada perintah saya tidak bisa mempertaruhkan nyawa Anda. Apalagi panen kita sudah lumayan kaya. Ayo kembali. Saat kembali, kita bisa mengambil sedikit jalan memutar. Jika kita menemukan beberapa monster biasa, mari kita bunuh mereka untuk mendapatkan keuntungan lebih dan hanya itu. Bing Tianliang mengangguk dan berkata, saya setuju. Sekarang semua orang jelas dalam kondisi yang memprihatinkan. Jika kami ingin pulih sepenuhnya, saya khawatir hari sudah hampir gelap. Mari kita tidak melangkah lebih jauh lagi. Konsumsi miliknya dan Dong Qianqiu adalah yang terbesar. Setidaknya tidak mungkin bagi Dong Qianqiu untuk menggunakan Deep Blue Gaze lagi dengan Lan Xuanyu hari ini. Lan mungkin memandang Yuan Enhui, dia menyeringai, aku mendengarkan kakak laki-laki Xuanyu. Lan mungkin berkata dengan kesal, kamu mungkin lebih tua darinya. Berhentilah mengatakan kakak laki-laki setiap kali, kedengarannya Anda seperti anak kecil. Yuan Enhui berkedip dan berkata, saya masih bayi. Melihat matanya yang tulus, mulut Lan mungkin bergerak-gerak, sayang, pantatku. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana Anda mendapatkan 5 dering Anda. Oke, cepat istirahat. Frenzy, Anda menemukan titik tinggi untuk mengamati sekeliling, dan segera melaporkan situasinya. Yang lainnya bergegas dan istirahat, saya, Lin Donghui, Yutian, dan Lan mungkin bertanggung jawab atas kewaspadaan. Konsumsi mereka sebelumnya relatif kecil. Lan Xuanyu juga memiliki keuntungan besar ketika datang kepadanya untuk menggosok semua orang, itu akan menjadi buff-nya hanya dari pengaruh aura garis keturunannya pada orang lain, dan karena itu tidak akan menghabiskan kekuatan jiwanya atau kekuatan garis keturunannya. Bing Tianliang duduk bersila, dan Dong Qianqiu sudah mulai bermeditasi. Yuan Enhui juga duduk untuk memulihkan diri. Dia sebelumnya meluncurkan langsung serangan kelompoknya drum perang roh guntur, yang harganya cukup mahal. Kemampuan jiwa tunggal menghabiskan sepertiga dari kekuatan jiwanya. Saatnya kembali. Lan Xuanyu dengan cepat memperkirakan perolehan total mereka dalam pikirannya, dan dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit bersemangat. Dia bisa mendapatkan 30% dari total. Satu-satunya pertanyaan yang tersisa adalah berapa banyak lencana Shrek yang dapat ditukar dengan perolehan ini. Dan untuk jenis sumber pelatihan apa lencana Shrek dapat ditukar. Apa yang paling dia harapkan sekarang adalah meningkatkan kekuatan jiwanya sesegera mungkin, dan melihat bagaimana martial soul-nya akan berubah setelah mencapai level 30. Dari peringkat 10 hingga 20, itu sudah seperti terlahir kembali. Jika itu terjadi lagi di peringkat 30, niscaya itu akan menjadi hal yang sangat luar biasa. Dia kemudian tidak perlu lagi merasa rendah diri karena kultivasi kekuatan jiwanya. Tiba-tiba, langit sedikit redup. Lan Xuanyu tanpa sadar mengangkat kepalanya dan melihat ke langit, dan tiba-tiba menemukan bahwa matahari biru dan matahari ungu yang menggantung tinggi di udara jelas lebih redup dari sebelumnya. Apa yang terjadi? Mungkinkah ada monster tidak jauh yang meminjam kekuatan mereka? Ketika pikiran ini melintas di benaknya, tiba-tiba, tanpa peringatan, gelombang spiritual yang sangat kuat menyapu, menutupi semua orang yang hadir dalam sekejap. Lan Xuanyu adalah orang pertama yang menerima beban itu dan mengerang. Saat itu juga, dia hanya merasa otaknya akan meledak, pusaran darah di dalam tubuhnya terpengaruh.
Itu berputar dengan keras, dan lingkaran cahaya 7 warna naik, yang hampir tidak memungkinkannya untuk menahan serangan spiritual yang kuat itu. Suara teredam keluar dari semua orang. Dong Qianqiu yang paling lemah bahkan tidak bersuara, dan jatuh ke tanah dengan mimisan, terpana oleh kejutan spiritual yang kuat. Tidak jauh dari puncak pohon, Liu Feng jatuh dari langit dan jatuh ke tanah dengan keras, juga jatuh koma. Qian Lei jatuh ke belakang dalam mendengus teredam, berdarah dari 7 lubangnya, tetapi sepotong uang langsung muncul, membawa lingkaran cahaya keemasan gelap di atasnya. Matanya penuh dengan keterkejutan, tapi untungnya dia tidak pingsan. Bukan hanya mereka, tetapi beberapa lainnya mengerang. Yutian, yang tidak pandai kekuatan spiritual, juga langsung terpana oleh gelombang kejut spiritual. Lin Donghui sedikit lebih baik darinya, tetapi dia mengeluarkan darah dari 7 lubangnya, dan dia hanya bisa duduk di tanah dengan lemah. Pada saat ini, celah dalam tingkat kultivasi menjadi jelas. Yuan Enhui terpental dari tanah dengan ekspresi ketidakpastian. Dia hanya mengeluarkan darah dari hidungnya dan matanya sedikit bingung. Wajah Lan mungkin juga sangat jelek, darah menetes dari sudut mulutnya. Dalam sekejap, semua orang terluka, dan sepertiganya mengalami koma. Bagaimana bisa satu gelombang kejut menjadi begitu kuat? Bawa semua orang dan lari. Lan Xuanyu adalah orang pertama yang bangun, berteriak tanpa ragu-ragu, dan membuang rumput biru perak berpola emas di tangan kanannya seperti kilat, menjerat Liu Feng tidak jauh, dan menariknya. Pada saat yang sama, dia mengambil Dong Qianqiu dengan tangan kirinya dan menyerahkannya kepada Lan Mungkin, yang ada di sampingnya, lalu mengangkat tangannya ke arah Qian Lei yang ada di sampingnya, bahkan tanpa perlu berpikir, dia mengerti bahwa keberadaan itu mereka tidak bisa bersaing dengan telah muncul. Terlepas dari apakah targetnya adalah mereka atau bukan, hanya kejutan spiritual ini saja hampir membuat mereka semua kehilangan kekuatan untuk bertarung. Lan Xuanyu menyesalinya. Dia menyesal bahwa dia tidak lebih konservatif dan membawa semua orang kembali ke lereng bukit, kembali ke daerah perbukitan sebelumnya untuk beristirahat. Itu terutama karena Dong Qianqiu telah menghabiskan banyak energi dan dia ingin dia beristirahat sebelum pergi. Tapi sekarang, bahaya datang dengan begitu tiba-tiba. Lan mungkin membawa Dong Qianqiu dan dengan cepat menggendongnya di punggungnya, dengan kepingan salju naik di bawah kakinya dan tubuhnya mengambang. Melonjak lurus ke arah belakang tebing lereng bukit. Reaksi orang lain juga sangat cepat. Bing Tianliang menggendong Yutian di punggungnya, dan tangan lainnya memegang Lin Donghui, berbalik dan berlari. Yuan Enhui berdiri, terbang ke atas di dinding gunung. Eroha! Raungan marah terdengar pada saat ini, dan semua tanaman di sekitarnya bergetar di bawah pengaruh gelombang suara yang besar.